Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel Kelas Kimia Lukman, channel yang membahas mengenai materi dan soal Olimpiade. Nah, pada video kali ini, insya Allah kita bakalan melanjutkan ya pembahasan kita mengenai soal-soal pembahasan soal KSN 2001 ya, 2021, dan alhamdulillah sekarang udah kita masuk ke soal yang sesi 2 di soal nomor 7. Kemarin soal nomor 6 sudah ada di part 3 ya. Insya Allah hari ini kita bakal membahas soal nomor 7. Kalau sempat nanti mungkin soal nomor 8 juga sekalian. Kayaknya soal nomor 7 aja sih. Biar satu-satu. Karena bakalan banyak video nanti terlalu lama. Oke, sekarang kita mulai aja ke soal nomor 7. Reaktor nuklir lelehan garam Florida. Reaktor nuklir lelehan garam molten salt reaktor merupakan salah satu jenis reaktor nuklir generasi keempat. Jadi ada reaktor nuklir generasi pertama, kedua, ketiga. Nah, ada yang PWR, ada yang apa banyak sih jenis reaktor. Ada yang RBMK. Kalau RBMK itu pakai apa? Karbon kalau gitu. Ada yang pakai uap dingin, ada yang pakai uap tekanan rendah, ada yang uap pakai uap tekanan tinggi. Seperti itu. Itu banyak, ada beberapa ini sih, beberapa jenis. Nah, ini salah satu kandidat pendingin yang dapat digunakan itu adalah lelehan FLiNaK yang merupakan campuran dari garam LiF, NaF, dan Kf. Karena kapasitas kalor jenis dan titik didihnya yang tinggi. Jadi di sini kapasitas kalor jenisnya itu 1,8 ya, meskipun tidak setinggi air, tapi dia itu memiliki titik leleh yang tinggi. Ya, jadi titik leleh yang tinggi, memiliki titik didih yang tinggi, maka otomatis dia bisa menstabilkan ya, bisa mendinginkan ya. Ini kapasitas kalornya jadi nggak perlu tinggi banget karena titik didihnya udah tinggi. Jadi delta Q yang bisa diserapnya itu cukup banyak. Ini suatu sampel FLiNaK murni sebanyak 40,728 gram dilarutkan ke dalam air hingga volumenya mencapai 500 ml. Sebanyak 50 ml larutan tersebut ditambahkan kalsium nitrat 1 molar berlebih sehingga semua fluorida itu mengendap sebagai CaF. Setelah disaring dan dikeringkan, massa endapan yang diperoleh adalah 3,9035 gram. Nah, jadi mengendap sebagai CaF, terus berarti kan semua fluoridanya mengendap. Terus massa endapan yang dikeringkan itu adalah 3,9035 gram. Nah, udah dapat. Pada eksperimen lain, sebanyak 25 ml larutan induk tersebut dimasukkan ke dalam quartz dan ditambahkan H2SO4 berlebih. Di larutan induknya dimasukkan pada eksperimen lain 25 ml tersebut dilarutkan dalam wadah quartz dan ditambah H2SO4 berlebih. Setelah dibilas dan dikeringkan, massa wadah tersebut berkurang sebanyak 0,7510 gram. Nah, seperti itu. Yang pertama, tulis semua reaksi yang terjadi saat penambahan asam ke dalam quartz. Yang kedua, tentukan fraksi mol masing-masing komponen penyusun FLiNaK. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya, di sini FLiNaK itu kita bisa lihat fraksi molnya itu tidak 1:1 semua ya. Tapi karena dia bentuknya itu campuran. Jadi ada LiF, ada NaF, ada Kf, itu dicampur gitu. Dengan dengan komposisi tertentu gitu. Nah, di sini kita justru nyari nih fraksi molnya tentukan berapa. Yang pertama, tentukan reaksi yang terjadi saat penambahan asam ke dalam quartz tersebut ya. Nah, yang perlu kita tahu adalah, nah di sini, kita bisa lihat nomor 7. Nah, yang perlu kita tahu adalah kalau misalkan si ini ketika ditambah asam, maka itu akan terbentuk HF. Nah, dia akan terbentuk HF. Nah, HF-nya ini semua fluorida itu bakal terbentuk HF. Dan si silikonnya ini SiO2, quartz itu SiO2 ya. Quartz itu SiO2, di sini kasih tahu nggak? Oh, nggak dikasih tahu ya. Quartz itu SiO2, ya, quartz itu SiO2, dan SiO2 ini bisa bereaksi dengan HF dan NaF membentuk Na2SiF6. Nah, seperti ini. Jadi kenapa di sini berkurang? Nah, berarti otomatis wadahnya itu dia larut. Jadi kalau misalkan kita punya HF dimasukin ke dalam wadah quartz atau wadah kaca gitu. Sebenarnya bisa dimasukkan ke wadah kaca dan wadah kaca itu bisa larut. HF itu bisa melarutkan wadah kaca. Cuman masalahnya itu adalah
di sini kita pakai quartz. Kenapa quartz? Karena quartz itu komposisinya itu tertentu gitu. Sedangkan kaca itu bisa dibilang kita sulit untuk menentukannya gitu. Nah, di sini kita tahu dia wadah quartz, tambahkan H2SO4 berlebih, setelah disingkirkan masanya berkurang 0,7510 gram. Nah, ini SiO2-nya, si quartz-nya itu bereaksi dengan HF dengan NaF membentuk Na2SiF6. Nah, ini yang menyebabkan senyawa inilah yang menyebabkan massa wadahnya itu berkurang. Nah, seperti itu. Ditambah H2O. Nah, seperti itu ya. Jadi bentuknya itu seperti itu. Jadi nanti di sini kita bisa lihat bahwa mol Na2SiF6 itu sama dengan mol SiO2. Seperti itu. Nah, di sini terus itu adalah semua reaksi ya, semua reaksi. Nah, terus selanjutnya apa? Selanjutnya tentukan fraksi mol masing-masing penyusun FLINAK. Nah, untuk menentukan komposisi penyusun yang pertama kita lihat dulu dia direaksikan dengan Ca2+, ya kan? Di sini 50 ml direaksikan dengan Ca2+, sehingga ada endapan 3,9035 dan itu adalah endapan CF2. Kalau dari reaksinya tentu saja ya F- ditambah Ca2+ itu menghasilkan CF2. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa mol F, nah mol F-nya itu, mol F total itu adalah mol LiF ditambah mol KF ditambah mol NaF. Masing-masing menyumbang 1 F ya. Nah, ini mol F total itu sama dengan 2 kali mol CF2. Ya kan? Kenapa? Karena di sini 1 CF2 itu mengandung 2 F. Berarti maksudnya 2 kali mol CF2. Nah, cuman kita harus ingat bahwa di sini volume awalnya itu 500, sementara yang kita ambil itu cuma 50. Maka otomatis sebenarnya mol CF2 yang sebenarnya harusnya dihasilkan itu adalah 10 kalinya, alias 500 per 500 per 50 harusnya ini ya. Sorry, ini salah. 500 per 50. Nah, ya, harusnya 500 per 50 ya. 10 kalinya ya. Jadi 10 kalinya. Sini 500 per 50. Kan? Terus ini nah, jadi 500 per 50. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua kita udah tahu ya bahwa di sini NaF kan dia pasti menghasilkan 4 HF ya. Jadi H plusnya itu dihasilkan dari HF. Cuman dia juga bereaksi dengan NaF. Jadi si silikon dioksidanya, SiO2-nya itu bisa bereaksi dengan NaF juga. Nah, berarti otomatis dia 1:2 nih dengan NaF gitu. Karena harus menghasilkan Na2SiF6. Berarti 1:2 dengan NaF. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa mol NaF sama dengan 2 kali mol Si, ya kan? Nah, di sini mol NaF sama dengan 2 kali mol Si. Berarti kita bisa lihat 500 per 25. Ya kan, 500 per 25 sama dengan 2 kali NSiO2. Di sini kita bisa lihat ya. Di sini SiO2 yang hilang seperti ini. Nah, di sini awalnya 500 tapi cuma kita ambil 25. Nah, seperti itu. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, sementara yang terakhir itu adalah massa total ya. Massa totalnya kita tahu bahwa massa LiF tambah massa NaF tambah massa KF itu adalah 40,7280 gram. Nah, ini. Nah, dari 3 persamaan ini kita kerjakan. Ya, kita coba kerjakan di sini. Nah, ini mol. Nah, ini kita ubah semua ya. Jadi di sini di copy aja. Nah, di sini kita ubah. Ini molnya, mol CF2. Ini kita ganti dengan massa CF2 dibagi MR. Ya, kita ganti semua ke bagian-bagian yang benar-benar emang udah bisa kita ketahui jumlahnya gitu. Nah, di sini massa ya, sorry. Massa. Nah, kemudian ini massa NaF kita ganti ya. Jadi kita tahu di sini massa SiO2-nya, berarti otomatis kita ganti aja di samping. Berarti otomatis begini. Mol NaF ya. Mol NaF. Nah, mol SiO2-nya kita ganti sebagai massa SiO2 dibagi dengan MR SiO2. Nah, seperti ini. Nah, sip. Nah, ini yang kedua.
Nah, yang ketiganya itu apa? Yang ketiganya itu ini, massa total sama dengan massa LIF tambah massa KF tambah massa NAF. Nah, ini kita ganti massanya sebagai mol. Mol LIF dikali dengan MR LIF. Juga sama, mol KF kita ganti sebagai kali MR KF. Mol NAF ganti dengan NAF. Nah, seperti ini. Jadi kita udah tahu nih, kita ubah semua ke dalam bentuk mol. Nah, bentuk mol. Nah, kenapa kita ubah semua dalam bentuk mol? Supaya gampang aja. Nah, dari sini kita sebenarnya bisa buat 3 variabel ya. Jadi kita udah punya 3 persamaan, nanti kita bisa menghasilkan 3 variabel. Di situ ada 3 persamaan, menghasilkan 3 variabel. Nah, di sini misalkan ini variabel X, ini variabel Y, dan ini variabel Z. Maka otomatis di sini kita bisa lihat massa CF2-nya kita ganti saja dengan massa CF2 ya, yang ada, yakni 3,9035. 3,9035 dibagi dengan MR CF2. MR CF2 kita cari dulu. CAF2 78. Di sini 78. Nah, di sini adalah X untuk LI-nya. LIF-nya adalah X, KF-nya itu adalah Y, dan ininya itu adalah Z. Nah, ini yang pertama. Nah, sementara yang kedua itu massa silikonnya. Massa silikonnya itu berapa? 0,7510 gram. 0,7510 gram dibagi dengan mass MR SiO2-nya. SiO2-nya 60. Sementara di sini Z. Sip, terus yang terakhir ini adalah MRLIF. Di sini massa totalnya itu terus jadi berapa massa totalnya? 40,7280. 40,7280. Yaitu X. Sementara MRLIF-nya itu adalah 7,19. LIF 26. Ininya KF-nya itu Y. Dan MR KF-nya itu adalah KF 58. Dan ini adalah Z. Sementara MRNAF-nya itu AF 42. Nah, di sini kita bisa lihat di sini kita udah punya 3 persamaan dan 3 variabel ya. Jadi nanti kita hitung kira-kira X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Nah, ini kita bisa pakai Wolfram ya. Teman-teman bisa pakai Wolfram di sini. Ini tools yang sangat membantu sekali kalau misalkan lagi ngajar online. Teman-teman yang udah pernah ini saya pasti tahu. Kalau saya itu sering pakai Wolfram. Nah, di sini kita tinggal copy. Nah, ini juga bisa nyari untuk persamaan yang ini ya, banyak variabel. Cuman ini ya, nah seperti ini, terus nanti ini di done. Nah, dan itu baru kita masukin persamaan yang lain. Dan ini harus pakai titik ya, bukan koma. Nah, ini titik. Nah, persamaan ketiganya juga kita kasih done lagi. Teman-teman kalau misalkan ini juga bisa pakai matriks ya, Nah, ini tinggal di solve saja. Nah, di sini kan. Nah, solusinya langsung ketahuan tuh. X-nya sekian, Y-nya sekian, Z-nya sekian. Nah, di sini X-nya itu adalah 0,291 ya.
X-nya itu adalah 0,291, atau bisa kita lihat LIF-nya itu adalah 0,291, Y-nya itu adalah 0,209, 0,209. Nah, itu adalah KF-nya. Sementara Z-nya itu adalah 0,500, 501 ya. 501 lah. Nah, NAF-nya. Jadi, udah ya, kita ketemu 3 persamaan. Jadi, pertama kita bentuk dulu persamaannya. Ya, yang penting sih kalian harus tahu sih reaksinya sih. Nah, ini jarang ada reaksi yang tahu seperti ini. Nah, ini setelah itu kalian bentuk dia dalam persamaan matematika, terus ubah persamaan matematika itu sampai ketemu variabel yang sesuai dengan jumlah persamaan kalian. Karena di sini ada 3 persamaan, maka ubah supaya variabelnya itu cuma ada 3. Karena kalau di sini masih banyak banget variabelnya. Sama. Nah, itu kalian ubah semua jadi 3 variabel doang di sini. Terus kalian masukin nilai-nilainya, terus kalian cari melalui sistem persamaan tertentu. Nah, dapat nanti bentuknya seperti ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi NAF. Udah selesai. Yeay, lumayan. Dapat berapa poin di sini? 10 poin, lumayan lah. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya pada reaktor nuklir generasi keempat, bahan bakar yang digunakan adalah thorium berbentuk garam THF4 yang dilarutkan dalam lelehan garam fluorida. Isotop TH yang dapat digunakan sebagai bahan bakar langsung itu adalah TH231 ya. Akan tapi jumlahnya sangat sedikit di alam. Sebagai alternatif, isotop TH232 yang jumlahnya melimpah dapat digunakan sebagai bahan bakar setelah mengalami serangkaian reaksi inti. Berikut menghasilkan isotop U233 yang dapat mengalami reaksi fisi. Jadi dari sini kita bisa lihat 232 ditambah neutron, jadi ditembak neutron dulu supaya dia berubah. Terus setelah itu dapat intinya si A ini nanti kemudian sangat mudah meluruh menjadi B dan Y. Nah, B-nya itu kemudian bisa meluruh ini Y apa gamma ya? Ini kayaknya gamma deh, bukan Y. Ini gamma, jadi B meluruh, terus menghasilkan partikel gamma, terus B-nya ini kemudian meluruh lagi dengan cepat menjadi uranium-233 menghasilkan partikel gamma. Tentukan identitas partikel atau isotop A, B, dan Y. Oh, ternyata Y-nya ini juga ini ya, Y-nya bukan gamma, tapi isotop. Nah, coba kita hitung, kita lihat. Nah, kita pakai persamaan kekekalan massa dan kekekalan nomor massa dan nomor atom ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini kita punya thorium. Nah, di sini dikasih neutron itu menghasilkan si A. Nah, si A-nya ini apa? Si A-nya ini adalah kita tinggal tambahin saja. Jadi di sini tambahin neutron jadinya thorium 233. Thorium 233. Nah, setelah membentuk thorium 233, maka thorium 233 ini ternyata ini meluruh. Nah, ini kan dia meluruhnya 2 kali. Pertama jadi B, yang kedua jadi uranium. Nah, kita bisa aja gabungin kedua persamaan ini menjadi uranium 233 plus 2Y. Nah, seperti itu. Plus 2Y, maka otomatis di sini kita lihat uranium 233 plus 2Y, 2 kali uranium 233, 92 terus 2Y. Nah, Y-nya ini kalau misalkan kita lihat, ternyata Y-nya ini adalah partikel beta. Gitu. Kenapa? Karena supaya nomor massanya cocok. Nah, makanya ini adalah partikel beta ya. Jadi Y-nya itu adalah partikel beta partikel. Sementara untuk yang B-nya baru kita masukin ke persamaan yang ini. Jadi karena kita udah tahu di sini adalah beta partikel. Jadi si A-nya itu adalah thorium 233. Nah, ini ternyata si B-nya ini kita dapat itu adalah proactinium PA ya. Proactinium 23391. Nah, seperti ini. Jadi otomatis kita tahu A-nya itu adalah thorium 233, B-nya itu adalah proactinium 233, dan Y-nya itu adalah beta. Nah, seperti itu. Jadi kita udah dapat ya tiga poin lumayan lah. Terus penyerapan neutron oleh isotop U233 menghasilkan isotop U234 yang kemudian mengalami reaksi fisi menghasilkan isotop 137 Xe137 dan Sr94. Dan neutron menurut reaksi tersebut. Pertama kita suruh ngitung dulu energi yang dihasilkan dari reaksi fisi tersebut. Reaksi fisi itu reaksi penggabungan ya. Reaksi fisi itu reaksi pemecahan, fusion yang penggabungan. Reaksi fusi. Ini reaksi fisi. Jadi dari uranium 233 ternyata dipecah menjadi Xe137 dan Sr94. Nah, sini kita hitung energinya per mol bahan bakar. Jadi per mol uranium ya.
Jadi di sini kita lihat persamaannya dulu. Persamaannya itu adalah di sini kita bisa lihat ya. Persamaannya itu dari sini, dari uranium 33 ditambah N menghasilkan uranium 234. Nah, ini pasti punya defek massa. Nah, terus jadi defek massa itu bisa dihasilkan energi. Nah, sementara dari uranium 234 ini itu kemudian meluruh lagi. Nah, ini menghasilkan defek massa juga. Nah, berarti otomatis nanti kita harus menjumlahkan seluruh defek massa yang ada. Gitu. Jadi makanya di sini kita bisa lihat defek massa 1 itu adalah dari uranium 233 menjadi uranium 234. Terus defek massa 2 itu adalah dari uranium 234 menghasilkan Xe137 dan Sr94 ditambah 3 neutron. Ini kalau misalkan kita setarakan persamaannya itu ini ya. Uranium 234, uranium 234 menghasilkan Xe137, Sr94 dan Xn. Oke, di sini kita bisa lihat 234 uranium menghasilkan 137Xe 137Xe ditambah 94 SR ditambah 3 neutron. Nah, ini adalah persamaan reaksi yang setara ya untuk kedua reaksi tersebut. Nah, ini persamaan reaksi yang setara. Nah, sementara yang tadi satu lagi itu adalah yang dari uranium 233 ya. 233 tambah neutron jadi uranium 234. Dah, seperti itu. Jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, selanjutnya setelah berbentuk seperti ini, maka otomatis di sini kita cari ya defek massa masing-masing. Jadi kita harus jumlahkan defek massanya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada defek massa di pertama, ini kita tinggal cari. Terus defek massa kedua juga kita tinggal cari. Nah, kalau misalkan kita jumlahin defek massa 1 dengan massa 2, maka ininya bakalan coret. Jadi kita tinggal cari uranium 233, di sini ada neutron dikurang dengan 137 Sr tambah 2 neutron. Nah, seperti ini. Jadi energinya nanti itu adalah defek massanya dikali dengan C kuadrat dibagi 10 pangkat 6. Kenapa 10 pangkat 6? Karena dikali C kuadrat itu dapatnya jadi joule. Nah, dibagi 10 pangkat 6 supaya dapat kilojoule ya. Kilojoule. Seperti itu. 10 pangkat 3 dong harusnya. Iya, nanti coba diinin. Nah, dapatnya sekian. Terus. Ini harus ini coba dimasukin. Terus kok ini 10 pangkat 6 sih? Harusnya dibagi dengan 10 pangkat 3 dong. Soalnya kan ini defek massanya itu ini kan masanya. Nah, masanya ini kan dalam SMA ya. Dalam SMA sebenarnya kalau misalkan kita lihat di sini ada nggak cara mengubah SMA ke nggak ada ya di sini. Di sini nggak ada. Itu tentang keseimbangan dan potensial. Di sini harusnya itu 96.500. Di sini nggak ada ternyata. Nggak ada. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau ngubahnya kita tinggal masukin aja ya. Masukin nilai ininya, masanya. Nah, ini tinggal kita masukin. Setelah dapat masanya, maka nanti kita kali dengan C kuadrat. Nah, cuman untuk massa ini kita harus bagi dulu dengan bilangan Avogadro sih. Nah, kita coba kerjakan saja deh. Coba kerjakan. Kita tinggal masukin ya. Coba. Ini harusnya. Nah, ini kan masih dalam SMA. SMA itu kali C kuadrat. Kan massa
masanya itu masih dalam SMA, maka dia harus dijadiin gram dulu. Nah, kalau dijadiin gram, SMA dijadiin gram itu dibagi dengan bilangan Avogadro. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini harusnya dibagi dengan bilangan Avogadro. Avogadro nanti dapatnya itu adalah gram. Gramnya itu nanti kali C kuadrat itu dapat, oh ya kenapa dibagi 10/6, karena pertama dijadiin kilogram dulu, terus baru dibagi lagi dengan jadiin kilojoule, maka dibagi 10/6. Maka bentuknya seperti ini. Jadi jadi bentuknya harusnya seperti ini ya. Jadi nanti, dan harusnya jadinya tuh hasilnya seperti ini. Nah, ini bilangan Avogadro. Karena harus jadiin joule ya. Harus jadiin joule. Berarti makanya dibagi dengan 1000 dulu. Nah, kita masukin aja nilai-nilainya. Di sini kita bisa lihat nilai untuk uranium 233 233,03964. Nah, sip. Terus kemudian apalagi XE, SR, dan 2N. XE SR, SR-nya itu ini. Kecilan aja. 2N, N-nya itu ini. Nah, ini C kuadratnya 3/8 ya. Hmm, 0,022/43. Cuma 0,022/43. Nah, ini dibagi 10/6. Kenapa dibagi 10/6? Karena dibagi 10/3 supaya jadiin kilogram, terus dibagi 10/3 lagi supaya jadiin kilojoule. Maka kita dapat di sini. Nah, ini tinggal kita selesaikan saja. Mana ya? Kita selesaikan. Nah, dapatnya sekian. Nah, ini, oh ya, tapi di sini kan kita diminta per mol ya, kilojoule per mol, maka Na-nya harusnya dihilangkan gitu. Jadi karena diminta per mol, berarti ininya dihilangkan saja. Si bilangan Avogadro-nya dihilangkan. Oh, berarti udah ya. Sip lah. Jadi bilangan Avogadro-nya dihilangkan saja. Bilangan Avogadro dihilangkan. Ya, karena kita harusnya dicari per mol ya. Maka yang bilangan Avogadro dihilangkan saja. Maka dari sini kita bisa langsung tahu ya. Nah, ini dihilangkan. Nah. Nah, kok negatif? Kenapa negatif? Harusnya positif sih. Harusnya positif. Sebentar.
Oh, harusnya positif nih. Kenapa negatif ya? 36. Ini kayaknya ada yang kebalik nih kayaknya. Uranium, uraniumnya uranium berapa? Ya, kayaknya ada yang kebalik deh. Ini harusnya positif sih. Harusnya positif. Ini harusnya positif. Jadi, ya kok kenapa negatif ya? 137, 233 tambah 137 tambah 94 berapa? 233. Nah, terus kok harusnya tuh harusnya positif nih ya. Harusnya positif di sini. Sini harusnya positif nih. Kenapa negatif ya? Harusnya positif sih ini. 2,1 kali 10 13 joule per mol. Sebentar. Defek masanya itu adalah masa akhir. Oh iya, terbalik. Harusnya ini bukan kan harusnya masa akhir dikurang masa awal, bukan masa awal kurang masa akhir. Jadi ini terbalik ya. Jadi harusnya masa akhir dikurang masa awal. Nah, ini harusnya masa akhir dikurang masa awal. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Terus nanti ini juga jadi bentuknya seperti ini. Harusnya masa benar. Harusnya masa awal dong ya. Masa awal kurang masa akhir, benar. Nggak mungkin negatif masalahnya. Harusnya itu positif. Ini kayaknya perubahan tanda aja sih gitu. Jadi cuma ada perubahan tanda, ini harusnya positif sih. Tapi yang jelas ya bentuknya seperti itu. Jadi harusnya bentuknya seperti itu. Biasanya ada perubahan tanda aja gitu. Ya nggak jadi masalah. Reaksi visinya ini dikurang ini, terus ini dikurang ini. Ya harusnya bener, bentuknya sih bener sih, harusnya bentuknya bener. Tapi kenapa negatif ya? 37 tambah 94. 37 tambah 94 121, 123 kan? 233 kan? Benar 233. 233. Ya harusnya 233 ini bentuknya. Benar, 233. Tapi kenapa hasilnya negatif? Coba, atau jangan-jangan di wolframnya yang salah. Nah, ini 233. Sementara. Harusnya ini benar sih. Oh, pantas. Ini di wolframnya yang salah. Ini harusnya dikurung besar dulu. Supaya ini. Oke ya. Sorry. Harusnya nggak mungkin negatif. Nah ini dapatnya. Nah ini yang seperti yang udah saya tulis. 1,759 kali 10 pangkat 10 kilojoule. Nah ini harusnya ada kurung besarnya lagi ya. Ada kurung besarnya lagi di sini. Ada kurung besarnya lagi di sini. Nah. Ada kurung besarnya lagi harusnya. Ya, harusnya kurung besarnya itu di sini ya. Jadi ini kurung kecil. Nah, di sini. Oh ya, itu karena ini ya, karena masalah perhitungan aja tadi kenapa. Nah, harusnya bentuknya seperti ini. Jadi dikurang dulu, baru dikali dengan C kuadrat. Nah ini
baliknya. Harusnya dikurang dulu baru dikali dengan C kuadrat. Harusnya dikurang dulu dikali dengan C kuadrat. Seperti itu. Nah, sip. Nah, jadi harusnya ini dikurang dulu terus dikali dengan C kuadrat. Nah, maka itu tadi ada yang salah ya untuk S2. Dan hasilnya segini ya. Energinya adalah 1,759 kali 10 pangkat 10 kJ per mol. Nah, seperti itu. Oke, sip. Dapat ya. Nah, itu karena tadi ini aja salah hitung. Salah masukin. Nah, suatu reaktor nuklir terisolasi berpendingin FLINAK memiliki suhu awal 500 derajat Celcius. Reaktor tersebut berbentuk silinder dengan diameter 5 meter dan tinggi 6 meter dan dibuat dari baja dengan ketebalan 5 cm. Wah, ini harus ini ya. Tentukan suhu akhir reaktor jika sebanyak 0,1 gram THF digunakan sebagai bahan bakar dengan massa FLINAK yang digunakan itu adalah 43 ton. Nah, ini sebenarnya hukum Hess ya. Hukum Hess asas Black ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu asas Black, ya udah tinggal Q lepas sama dengan Q terima saja. Jadi di sini kita bisa lihat mol THF-nya sekian. Nah, Q lepasnya itu harus sama dengan Q terima. Jadi mol THF kali E. Nah, ini kan kita tahu ya bahwa per molnya itu menghasilkan sekian joule, sekian kilojoule. Sementara di sini mol THF-nya itu adalah sekian mol. Maka otomatis Q lepasnya, yakni energi yang dilepaskan oleh reaktor nuklir tersebut, itu adalah tinggal mol THF kali E. Nilainya segini, sementara untuk ininya, untuk apa? Untuk apa sih namanya? Untuk Q terimanya itu adalah massanya kali C LINAF kali delta T, terus ditambah rho kali V kali C baja kali delta T. Nah, ini harus dicari ya. Rho-nya berapa? Rho-nya itu udah tahu kan. Rho-nya itu di sini 8,05. Di sini 8,05. Sementara V bajanya, nah ini yang kita harus cari nih. V bajanya kali V kali C bajanya itu adalah 0,42. Jadi intinya apa? Energi yang dilepaskan itu dia masuk ke semuanya ya, ke semua lin J, ke bajanya dan juga ke pendinginnya, yakni si LINAKF gitu. FLINAK. Nah, sedangkan kita harus cari nih volume bajanya. Nah, volume bajanya gimana cara nyarinya? Nah, ini sedikit ribet ya. Kan di sini kan kita punya silinder. Silindernya itu diameternya 5 meter, tingginya 6 meter, dan ketebalannya itu adalah 5 cm. Berarti otomatis kita harus menghitung volume dari bajanya. Nah, volume baja itu adalah volume total silinder yang bagian luar dibagi dengan volume total silinder yang bagian dalam. Maka otomatis kalau misalkan kita lihat di sini bentuknya seperti ini misalkan ya. Nah, terus kita punya bentuk lagi. Nah, misalkan diwarnai merah. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa nanti diameter silinder yang di luar, itu adalah 5 meter. Nah, diameter silinder yang di luar itu adalah 5 meter. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, itu panjangnya 5 meter untuk yang sini silindernya. Silinder yang di luar ini ya. Silinder yang di luar itu 5 meter. Nah, silinder yang di luar itu 5 meter panjangnya. Nah, ini silinder yang di luar panjangnya 5 meter. Nah, ini sementara silinder yang di dalam itu panjangnya 5 meter kurang 5 cm, 5 meter. Nah, ini sementara silinder yang di dalam itu adalah 5 meter kurang 5 cm. Berarti bisa dibilang berapa tuh? 500 ya. Nah, jadi di sini adalah 5 meter kurang 5 cm ya. Nah, ini berarti bisa dibilang di sini adalah 400
5 cm ke sini, 5 cm ke sini. Berarti 490 cm. 4,9 meter. 5 cm ya. 4,9 meter. 5 cm ke sini, 5 cm ke sini. Berarti 4,9 meter. Itu diameternya ya. Jadi diameternya 4,9 meter. Yang luar itu adalah diameternya 5 meter. Nah, berarti otomatis kita harus menghitung volume silinder yang di dalam dikurang dengan volume silinder yang di luar dikurang dengan volume silinder yang dalam. Kita dapat volume silinder yang ada seperti itu. Nah, berarti otomatis dari sini kita bisa lihat bahwa volume baja V-nya itu sama dengan volume silinder yang di luar itu adalah 1/4 VD kuadrat. 1/4 kan setengah VR kuadrat ya, setengah VR kuadrat berarti karena di sini kita pakai D, jadi kita dapat 1/4 VD kuadrat aja. P D kuadrat. Nah, biar nggak usah dirubah. Nah, D kuadrat. Nah, berarti yang pertama, D kuadrat pertama dikurang dengan D kuadrat yang kedua. Berarti otomatis kita kurung saja di sini. D1, D kuadrat yang 1, D1, D2 kuadrat. Nah, seperti ini. Ini adalah volume baja ya. Jadi ini adalah volume bajanya. Nah, sehingga nanti ini bisa kita masukin 1/4 V. D1-nya itu adalah 5 meter ya. Oh, dikali ini, dikali R, dikali tingginya. D1 itu 5 meter. 5 meter berarti 5. 4,9 sini ya. 4,9 dikali 6 meter karena tingginya 6 meter ya. Nah, ini kali T. Nah, seperti ini. Berarti otomatis dari sini kita dapat volumenya itu dalam meter kubik. Volumenya itu dalam meter kubik ya. Seperempat VD. Nah, ya. Berarti 4,66 meter kubik. Sekitar 4,66 meter kubik. Berarti kita tahu volumenya itu adalah 4,66 meter kubik. meter kubik. Sorry. Meter kubik. Nggak bisa. Meter kubik. Sip. 4,66 meter kubik. Oke, sip. Jadi kita udah tahu volume bajanya. Nah, rho-nya itu berasal dari berapa? Sentimeter ya. Sentimeter, maka kita jadiin kilogram saja. Terus ya CP-nya kita jadiin kilogram juga per kilojoule. Maka otomatis kita udah tahu, maka kita tinggal sesuaikan saja satuannya ya. Kita sesuaikan saja satuannya. Nah, di sini nanti kita sesuaikan satuannya. Ini satuannya itu adalah joule ya. Jadi ini ini satuannya kilojoule ya. Kilojoule ini 43-nya itu juga 43.000. Biar kita ini kita tulis itu satuannya ini kilojoule. Kilojoule, terus ini juga 43.000 ini kilogram. 43 ton kilogram. Terus ini satuannya itu joule per kilogram. Kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, kilogram per kilogram Kelvin. Delta T-nya nanti dalam Kelvin. Ini rho-nya itu kita ganti aja jadi 8050 supaya dapatnya kilogram per meter kubik. Meter
kilogram per meter kubik. Nah, ini dapatnya biar kilogram per meter kubik. Volumenya kita dapat 4,66 meter kubik. Terus 0,24 nya ini adalah C-nya. C-nya itu kita jadiin tadi sama kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, ini dapat delta T. Nah, ini cukup panjang. Ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini. 4,66 kan. Nah, itu panjang ya. Nggak muat. Dikecilin aja. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi, nanti kita dapat delta T-nya ya. Nah, ini kan rho-nya itu masih dalam gram per centimeter kubik. Ini kita rubah jadi kilogram per meter kubik. Jadi biar pas lah semua. Ini juga 4,66. Oke, tinggal selesaikan saja. Tinggal selesaikan. Wah, ini harus dihapus semua ininya. Satuannya. Nah, ini tinggal dilepas saja ininya. Jangan dilepas. Solve ya. Solve. Ini misalkan T 10,66 0,24 T. Nah, nanti kita akan solve T-nya. Yang which is itu adalah delta T. T-nya itu 63 Kelvin. Kalau 63 480. Jadi delta T-nya kita bisa tahu bahwa delta T-nya itu delta T-nya T sama dengan 63, berapa? 3,480. 48 derajat Celcius ya. Derajat Celcius. Oke, berarti karena delta T-nya sekian, maka otomatis nanti dia bakalan berkurang ya. Bakalan berkurang. Maka karena suhu awalnya itu adalah 500, maka dia bakal berkurang 63 derajat Celcius ya. 3 derajat Celcius berarti sekitar 440 ini. Berarti T-nya itu, T akhirnya itu adalah 443. 447 ya. 447,5. 446,5 gitu derajat Celcius. Simple. Sip. Oke. Nah, itu bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya itu udah. Nah, sekarang selanjutnya yang F itu adalah garam THF4 mempunyai sifat higroskopis bereaksi dengan uap air menghasilkan gas HF dengan dan THO2 dan atau THOF2. Pada produk mana yang lebih dominan terbentuk? Tunjukkan dengan perhitungan. Nah, ketika ada produk yang lebih dominan terbentuk, maka kita hitung itu adalah delta G-nya. Kita hitung delta G1 dan delta G2-nya. Jadi kita hitung delta G masing-masing di. Kalau misalkan delta G-nya paling rendah, semakin negatif, maka dia semakin dominan itu terbentuk. Maka di sini di F-nya itu bisa kita bentuk ya. Delta G1 itu sama dengan delta H. Delta H1. Di reaksi 1 maksudnya. Min T kali delta S. S di reaksi pertama. Nah, seperti itu. Nah, ini di reaksi yang kedua. Kedua. Nah, seperti itu. Nah, kita harus hitung masing-masing. Nah, delta H-nya di sini adalah HF THO2 minus dikurang
Nah, ini kita tunjukkan dengan perhitungannya. THO2 ya. THO2 itu adalah minus 226. Minus 1226,4 kilojoule. Berarti bisa kita hitung delta H1-nya itu adalah ini ya. Delta H1. Ini ke atasin. Minus 1226,4. Minus 1226,4. Di situ delta H ditambah HF-nya itu adalah minus 273,3. Minus 273,3. Terus habis itu dikurang ya. Dikurang H2O gas sama THF solid. Kurang H2O gas. H2O gasnya itu berapa? Minus 241,8. Minus 241,8 ditambah THF solidnya itu adalah minus 2097,8. Minus 2097,8. Nah, di sini dikurang delta S1. Nah, delta S1-nya ini kita harus jadiin kilojoule nih. Karena di sini awalnya udah kilojoule. Kita jadiin kilojoule, berarti ini dikali bagi 1000 ya. THO2-nya nah ini 0,0652. Di sini 0,0652 ditambah 0,0652 ditambah HF gas. HF gas itu 0,1738. 0,1738 dikurang. Nah, H2O gas 0,1888. 0,1888. Nah, sip. 8-nya 3 kali ya. Ditambah solidnya 0,142. 0,142. Nah, seperti itu. Nah, ini T-nya adalah berapa? 298 ya. Ini 298 ya. Sebentar. Sini ada apa yang di sini nggak ada ininya ya, nggak ada suhunya. Kita anggap saya 298. Nah, seperti ini. Ini jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, ini nanti bentuk delta G-nya. Duh, panjang sekali. Nah, ini kecil-kecil lah. Dapat. Nah, nanti dapat nilainya kita tinggal masuk-masukin saja supaya bisa dicari. Nah, ini 867 ya. Jadi di sini 867,2564 kilojoule. Berarti ini 867,25. Ini kan ya. Ya 867,254. 867,254. Jadi delta G-nya kita tahu 867,254 kilojoule. Nah, ini positif ya, berarti nggak spontan untuk reaksi pertama kalau pada 298. Terus kemudian reaksi kedua. Nah, reaksi kedua sebenarnya bisa dibilang semuanya sama aja, tinggal ininya aja yang diganti, yang di awal diganti dengan THOF2 ya.
THOF2. Berarti sama aja bersama rumusnya sebenarnya. Ini tinggal diganti aja. Ganti jadi delta G2. Ini diganti THOF 1266 diganti minus 16663. 663. 66 63,8 16663 3,8. Terus di selanjutnya yang S-nya juga diganti ya. Saya 0,0652 jadi 0,107,7. 0,5,2 harusnya tadi ya. Kok salah saya. Harusnya 0,1077. 1077. Oke. Ini harusnya ganti ya, salah. Bukan 0,042, 0,0652. 06522. 52 selebihnya nggak ada kan ya. Oke, berarti ini diganti, dicari dulu. Berarti tadi ada salah dah. 0652. 844,37. 844. 37 kilojoule. Nah, ini yang delta G1-nya, sementara delta G2-nya tinggal diganti sebagai 1663,8. Terus ini 0,1077. Ini 419,635. Nah, kilojoule. Nah, seperti itu ya, 419,635 kilojoule. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita lihat sini lebih negatif yang ini. Yang berarti yang kedua itu lebih stabil dibandingin lebih mudah terbentuk dibandingin yang reaksi pertama. Ini kalau pada suhu 298 dua-duanya non spontan ya. Cuman kalau suhunya kita naikkan misalkan pada suhu tadi 500 derajat Celcius mungkin bakalan spontan seperti itu. Karena ini delta S-nya semakin besar gitu. Oke. Seperti itu. Sip. Jadi paling bentuknya seperti itu. Oke, berarti yang F udah ya, 5 poin lumayan. Terus sintesis THF2 dilakukan dengan mereaksikan THO2 dengan gas HF pada suhu tinggi untuk mencegah kontaminasi uap air. Rasio tekanan HF dengan H2 dibuat tetap yakni 10,3. Tentukan rentang suhu agar reaksi berlangsung spontan pada kondisi tersebut. THF dengan mereaksikan THO2 dengan HF pada suhu tinggi. THO2 dengan HF. Nah, ini kita diminta untuk BTH2 tambah HF menjadi THF4 tambah 2H2O. Nah, kita tinggal lihat delta G sama dengan delta G0 plus LT ln pH2O kuadrat dibagi dengan PHF pangkat 4. Nah, ini yang jadi masalah itu adalah kita menentukan konsentrasi HF dan H2O-nya dibuat konstan yakni 10 pangkat 3. Nah, jadi HF sama H2O-nya itu dibuat konstan 10 pangkat 3. Tapi yang jadi masalah adalah kita nggak punya H2O masing-masing dengan HF masing-masing. Makanya ini bisa rancu nih kalau kayak gini. Kenapa? Karena kalau kayak gini, kita nggak bisa nih ngitung ini ln pH2O per PHF pangkat 4. Nah, ini sejujurnya saya nggak tahu ya kenapa bisa kayak gini. Apakah ini karena typo atau bentuknya seperti apa? Karena ini sejatinya ini kalau kayak gini dia nggak bisa dikerjain.
Itu nggak bisa dikerjain kecuali masing-masing itu harus tahu ketekanannya berapa masing-masing. Karena di sini cuma bilang rasio HF dengan H2O. Sementara di sini adalah ini 1 banding kuadrat. Jadi pH, harusnya kalau mau pH2O per pHF kuadrat, bukan pH2O per pHF, seperti itu. Karena kalau misalkan kita lihat bentuknya seperti ini, ya nggak bisa gitu. Nggak bisa dikerjain. Nggak bisa dikerjain. Jadi ini kita skip aja. Ini karena nggak bisa dikerjain gitu. Saya nggak tahu sih apakah ada ralat ataukah emang seperti ini sehingga kita harus cari lagi. Karena sejujurnya saya nggak tahu gimana caranya. Seperti itu. Oke, paling bentuknya seperti itu aja. Ya, kayaknya disudahi saja. Karena udah sekitar 30 menit. Ya, mungkin sekian aja untuk pembahasan soal kali ini. Insya Allah kita bakalan melanjut ke pembahasan soal nomor 8 ya. Insya Allah soal nomor 8 nih tentang elektrokimia. Nah, ini yang juga tentang voltametri ya, yang bikin anak-anak pada kaget. Nah, jadi nanti insya Allah kita bakalan bahas di part keempat. Ya, mungkin sekian aja. Bagi teman-teman yang mau bertanya bisa di komen ya, atau bisa juga langsung di chat, karena ada link trainnya, itu bisa masuk. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.